Sebuah arena judi sabung ayam beromset puluhan juta rupiah yang dikelola oknum polisi digerebek. Bendera merah putih jatuh saat peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia di Konawe Utara. Keraton Kasepuhan Cirebon disegel massa. Selamat malam pemirsa, memperingati hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia, ratusan napi di sejumlah lapas mendapatkan pengurangan masa hukuman. Remisi diberikan setelah para napi memenuhi persyaratan administratif dan substansif. Informasi selengkapnya akan hadir dalam iNews Malam bersama saya, Mirva Suri. Pemirsa, anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur menggerebek 2 orang bandar narkoba. Dalam penggerebekan itu, polisi menyita 2 paket sabu-sabu siap edar. Dua orang bandar narkoba di Tanjung Kusuma, Lampung Timur ditangkap Sat Narkoba Polres Lampung Timur. Keduanya diamankan polisi saat berada di rumahnya di Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Dari tangan tersangka, polisi menyita 2 paket sabu yang disimpan di dalam sarung telepon genggam. 1 alat hisap sabu juga ditemukan saat polisi memeriksa rumah tersangka. Penggerebekan tersangka pengedar narkoba oleh Sat Narkoba Lampung Timur berkat laporan masyarakat yang resah dengan transaksi narkoba di lingkungan rumah. Kami bersama dengan tim melakukan penyelidikan terlebih dahulu terkait dugaan informasi tersebut. Pada saat informasi tersebut sudah A1, kami melakukan konsolidasi di Mapolres Lampung Timur, kemudian langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penggerebekan. Tersangka langsung digelandang ke Mapolres Lampung Timur dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi menjerat kedua pengedar dengan pasal 114 dan 112 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Lampung, Roy Pereloy, iNews melaporkan. Sebuah arena judi sabung ayam dan dadu kuncang beromset puluhan juta rupiah per hari digerebek Subdit Jatantras Polda Sumatera Selatan. Miris salah seorang pelaku pengelola lokasi judi adalah anggota kepolisian. Sabung ayam. Inilah video amatir sesaat setelah Subdit Jatantras Polda Sumatera Selatan menggerebek lokasi judi di perkebunan kelapa sawit wilayah Tutupan Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Puluhan orang diamankan, namun sebagian berhasil melarikan diri. Di lokasi kejadian, polisi juga mengamankan 83 sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan 2 tersangka pengelola arena judi, 1 diantaranya anggota Polri, sementara 2 orang lainnya berhasil kabur. Kita mengamankan 2 tersangka. Yang pertama atas nama Bambang Samsurijal bin Jenhus, usia 51 tahun, pekerjaan oknum anggota Polri. Ya, digarisbawahi bahwa ini adalah oknum anggota Polri yang bersangkutan. Ya, alamatnya di Desa Tugu Mulyo, Kampung 2, Kecamatan Lempuy, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Dalam sehari, arena judi ini bisa meraup omset puluhan juta rupiah. Polisi juga mengamankan barang bukti uang, ayam aduan, hingga dadu peralatan judi. Para tersangka terancam pasal 303 KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi akhirnya menangkap pembunuh wanita yang diduga PSK di kamar indekos di Desa Kedaton, Lampung Selatan. Pelaku sebelumnya mengenal korban melalui aplikasi berbagi pesan dan memesan korban dengan tarif Rp300.000. Polisi menangkap RS, warga desa Adirejo, Kecamatan Jabung, Lampung Timur yang merupakan tersangka di balik aksi pembunuhan sadis seorang pekerja seks komersial.
Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pembunuhan dilatari unsur sakit hati karena pelaku tidak puas dengan pelayanan korban. Pelaku sebelumnya mengenal korban melalui aplikasi berbagai pesan dan memesan korban dengan tarif Rp300.000. Pelaku yang tidak puas dengan korban menolak untuk membayar dan terjadi cekcok. Usai melakukan aksi pembunuhan, tersangka RS kemudian melarikan diri dan menjarah sejumlah barang berharga berupa sepeda motor dan 2 unit ponsel milik korban. Sementara golok yang digunakan pelaku dibuang ke dalam sungai. Ejakulasi sehingga dari transaksi tersebut akhirnya ditawar jadi separuhnya. Dari separuhnya rupanya korban tidak menginginkan ataupun tidak menerima dengan potongan harga tersebut, terjadilah percekcokan. Akibat terjadinya percekcokan tersebut mengakibatkan terjadi keributan kecil di kamar atau di lokasi TKP tersebut, mengakibatkan tersangka mengeluarkan sebilah pisau yang sudah dipersiapkan. Pelaku terancam hukuman pidana selama 20 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Seorang sopir travel di Padang, Sumatera Barat ditangkap polisi karena mencabuli anak kandungnya yang masih berusia 4 tahun. Pelaku diringkus setelah istrinya melapor kepada polisi. Setelah mendapat laporan dari istrinya sendiri, polisi menangkap pelaku pencabulan anak kandung di daerah Sisingamangaraja, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku yang berprofesi sebagai sopir travel mencabuli putri kandungnya yang masih berusia 4 tahun. Perbuatannya terungkap setelah korban merasa kesakitan pada alat vital saat digendong oleh ibunya. Ketika ditanya, korban mengaku telah dicabuli oleh tersangka saat dibawa ke rumah sang nenek. Kami periksa saksi-saksi, kemudian kami minta visum, ternyata memang betul hasil visum menyatakan ada luka robek di kemaluan anak ini. Kemudian juga kita telah periksa psikolog berkaitan dengan masalah kejiwaan anak ini, dan kita periksa juga saksi-saksi yang mengatakan bahwa pada saat hari kejadian tersebut memang betul dia dibawa oleh papanya ini atau bersama dengan papanya ini. Polisi telah mengumpulkan seluruh barang bukti termasuk hasil visum dan keterangan korban. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Warga Desa Tengah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat digegerkan dengan penemuan jasad seorang nenek di sebuah kebun jagung. Jasad ditemukan dalam kondisi penuh luka dan bersimbah darah. Seorang nenek ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kebun jagung tak jauh dari rumahnya di Desa Tengah, Kecamatan Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Jasad nenek ditemukan dalam kondisi bersimbah darah dengan luka di bagian leher dan kepala, serta pergelangan tangan terputus. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Diketahui korban berinisial SR, usia 60 tahun, merupakan warga desa setempat. Dari luka di tubuhnya, dipastikan SR adalah korban pembunuhan. Hingga saat ini polisi masih menggali keterangan dari sejumlah saksi untuk mengungkap kasus ini. Ada informasi satu orang inisial A, ya, itu sudah kami amankan. Nah, dari orang yang kita amankan ini sudah kita bawa ke Polres dan sudah kita dalami apakah yang bersangkutan adalah diduga sebagai pelaku, karena ada beberapa informasi dari saksi kunci yang kita. Usai melakukan olah TKP, jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Acep Suherlan, iNews melaporkan. 2 pencari sarang burung walet di Aceh tewas terjatuh ke jurang sedalam 150 meter. Evakuasi yang dilakukan tim Basarnas berlangsung dramatis. Evakuasi 2 orang pencari sarang burung walet yang tewas akibat terjatuh ke jurang sedalam 150 meter di kawasan hutan Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat Aceh ini berlangsung dramatis. Korban tewas diketahui berinisial DD dan IR warga Kabupaten Pidi.
Tim Basarnas dari Melaboh yang melakukan evakuasi dengan menggunakan tali tambang harus ekstra hati-hati menuruni jurang yang licin. Dibutuhkan waktu 4 jam untuk mengangkat jasad korban dari dasar jurang. Pada saat mencari walet menggunakan tali tambang di kedalaman sekitar 150, talinya habis, kemudian mereka bergantung dan korban jatuh, kemudian dibantu oleh rekan korban yang kedua untuk menolong korban, dan korban kedua juga ikut jatuh ke bawah. Keduanya meninggal? Keduanya meninggal. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Aceh Barat Aceh, Afsah Ainews melaporkan. Aksi flypast pesawat tempur menyemarakan peringatan HUT kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. Kami hadirkan informasinya hanya di Ainews Malam sesaat lagi.